Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ketua kelasnya Indra ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Tolong dipimpin doa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Indra. Sebelumnya ada yang ingat minggu lalu Ibu bilang pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Yes, Ibu. Apa ya? Kita ingat Anggaran. menerapkan penerimaan anggaran. Ya tidak? Ya, betul banget. Yeay, Jadi sudah pada baca-baca ya. Di sini kita akan membahas tentang menerapkan penerimaan anggaran. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya nih, apa sih penerimaan anggaran itu? Saya, Bu. Siapa? Indra ya? Katanya juga muncul, Bu. Indra. Apa itu Indra? Penerimaan anggaran merupakan suatu bentuk penerimaan yang berisi pemasukan-pemasukan, Bu. Baik pemasukan untuk daerah, negara, maupun perusahaan, Bu. Masya Allah, sudah belajar ya berarti ya. Iya dong, saya sangat mempersiapkan. Jadi penerimaan anggaran itu merupakan suatu bentuk penerimaan yang berisi pemasukan-pemasukan, baik pemasukan untuk daerah, negara, maupun swasta. Terima kasih ya, Indra dan Yesi. Ya, Sebelumnya, di sini juga Ibu akan jelaskan apa itu anggaran. Jadi, anggaran itu adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter, meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu periode tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya, Ibu di sini akan menjelaskan tentang anggaran, fungsi anggaran. Fungsi yang pertama itu ada fungsi otorisasi, yaitu mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua itu ada fungsi apa, Iswan? Yang kedua ada fungsi perencanaan, Bu. Ya. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Baik, terima kasih Isvan. Yang ketiga itu ada fungsi pengawasan, yaitu anggaran negara dan daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, yang keempat ada fungsi apa, Devi? Fungsi alokasi, Bu. Ya, apa itu fungsi alokasi? Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Baik, terima kasih Devi. Yang terakhir ada fungsi distribusi. Apa sih fungsi distribusi itu, Nabila? Fungsi distribusi adalah fungsi yang mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara dan daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Iya, kepatuhan. Betul sekali. Terima kasih, Nabila. Selanjutnya, Ibu akan bermain game. Ada yang mau main game? Asik, aku mau. Baik. Untuk game hari ini adalah, kebaca nggak PPT-nya? Masih loading, Bu. Udah. Nah, sudah, Bu. Udah. Oke. Apa kamu tahu tentang aku? Jadi, Enggak, Ibu. Tahu nggak ya? tahu nggak ya? Dulu. Aku tahu. Di sini permainannya adalah PDKT dulu, kalian nggak tahu. akan memilih kartu. Nah, di dalam kartu itu ada kata-kata yang rumpan. Kalian tinggal pilih di kotak yang sudah ada huruf acaknya. Dapat dipahami anak-anak? Dapat, Bu. Kami, Bu. Dapat, Bu. Dapat. Ini ada kartu. Siapa yang mau main kartu duluan? Saya, Bu. Siapa itu? Wah, Sarah hari ini excited Boleh. sekali Sarah ya. Cynthia mau pilih kartu warna apa? Ya dong, kan biar dapat poin. Ayo, Sarah Cecilia. Banyak poin. Warna apa? Ambis banget, Sarah. Warna biru, Bu. Biru ya. Ibu bukan nih kartu biru. Sudah siap? Wow, deg-degan. Oke. Silakan, Sarah Cecilia. Fungsi ini mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara dan daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Fungsi apakah aku? Aduh, apa nih, Bu? Kotak acak. Ayo lo, Saci. Tidak menyimak, Bu. Dia, Bu. Ayo, Sarah. Fungsi. Tadi, Bu. Distribusi, Bu. Yakin?
Yakin, Bu. Oke, kita lihat jawabannya ya. Betul sekali fungsi distribusi. Yeay. Wow, Sarah pintar sekali. Baik, yang kedua boleh. Saya dong, Bu. Siapa? Saya Aulia. Pak? Oh, Saya hijau. Hijau. Oke. Apa ini? Ini gampang banget. Aku adalah fungsi, tolong jelaskan tentang aku. Waduh, jelasin juga, Bu. Ayo lo. Itu, Ayo, Aul. santai. Itu alokasi, Kalau Bu. nggak jawab dikurangin tahu poinnya. Itu sekali Saya tahu, alokasi. Tolong Itu alokasi, dijelasin Bu. alokasi sendiri. Alokasi itu bahwa anggaran negara dan daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Benar nggak, Bu? Betul sekali. Jadi fungsi Yeay. alokasi anggaran negara dan daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah menjawab game pada hari. Baik, untuk memperjelas pemahaman kalian tentang materi pada hari ini, Ibu sudah memasukkan tugas ke Google Classroom kita, yaitu pada kelas keuangan. Kalian bisa melihat, Ibu sudah memberikan tugas di sini, yaitu tugas 1, untuk menerapkan fungsi anggaran. Nah, tolong dikerjakan secara jelas ya, hanya satu soal, tetapi kalian harus menjelaskannya secara jelas. Semua fungsi yang ada yang sudah Ibu jelaskan, dan juga sesuai dengan pemahaman kalian. Deadline itu sampai tanggal 6 ya anak-anak. Jangan lupa dikerjakan dan langsung dimasukkan ke dalam Google Classroom. Karena waktunya sangat terbatas, Ibu akan membacakan kesimpulan kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah penerimaan anggaran merupakan suatu bentuk penerimaan yang berisi pemasukan-pemasukan, baik pemasukan untuk daerah, negara maupun swasta. Dan penerimaan anggaran memiliki 5 fungsi, yaitu fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, dan fungsi distribusi. Baik. Mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini, dan untuk anak-anakku yang mengikuti pembelajaran sampai akhir, jangan lupa untuk absensi di WhatsApp ya, yang sampai akhir nih. Oke? Ibu. Baik, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucap alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu. Ibu.